kehidupan kita dari bangun tidur hingga tidur kembali, mudah-mudahan dicatat sebagai ibadah yang diterima, memperankan timbangan kebaikan kita kelak di yaumul mizan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang saleh yang senantiasa menghidupkan sunnah beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan setiap kita Allah izinkan untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita, membahas surat Al-Fatihah, tapi masih di bagian muqaddimah di Ibu. Masih ingat pertemuan sebelumnya kita mengkaji tentang apa? Nama-nama surat Al-Fatihah. Kalau mengkaji Al-Fatihahnya iya. Poinnya yang apa? Nama-namanya surat Al-Fatihah. Yang sudah kita kaji sebelumnya, nama-nama surat Al-Fatihah ada berapa? Ada 10. Meskipun Imam As-Suyuti menyebutkan ada berapa nama? 25 nama. Tapi yang kita kaji hanya 10 nama. Di antaranya 1 Al-Fatihah, 2 Ummul Quran, 3 Ummul Kitab, 4 As-Sab'ul Masani, yang kelima Al-Quranul Azim, 6 Alhamdu, yang ketujuh surat As-Salah, surat Salat, yang ke-8 surat Ruqyah, 9 surat Syifa, dan yang ke-10 surat Asasul Quran. Ya. Ini nama-nama surat Al-Fatihah yang sudah dikaji di pertemuan bulan lalu. Kali ini kita akan melanjutkan muqaddimahnya Bapak Ibu sebelum kita masuk ke ayat demi ayat yang ada pada surat Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kajian kita yang akan coba kita dalami ada 4 poin hari ini insyaallah. 1, berkaitan dengan Makkiyah atau Madaniyah. Sekaligus saya ingin mereview pelajaran yang dulu pernah panjenengan pelajari di sekolah. Masih ingat Bapak Ibu Makkiyah dan Madaniyah? Ini pelajaran apa dulu? Pendidikan agama Islam. Oh, sejarah Islam masuknya. Masuknya SKI ya. Tapi ini sebetulnya pembahasannya tentang tafsir ini. Ulumut tafsir, ilmu tafsir. Ini poin pertama yang akan kita kaji. Yang kedua, jumlah ayat surat Al-Fatihah. Kenapa kita perlu kaji jumlah ayatnya? Nanti alasannya akan saya sampaikan. Yang ketiga, keutamaan surat Al-Fatihah. Dan yang keempat, isi kandungan global. Isi kandungan global sebelum nanti kita merinci ayat demi ayat dari surat Al-Fatihah. Rasanya jadi 4 kajian kita hari ini. 1, berkaitan dengan Makkiyah dan Madaniyah. 2, jumlah ayat. Yang ketiga, keutamaan. Dan yang keempat, isi kandungan global secara umum dulu dari surat Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Meniti ke poin pertama, berkaitan dengan Makkiyah atau Madaniyah. Surat Al-Fatihah ini tergolong Makkiyah atau Madaniyah? Ya. Tapi sebelum kita menjawab, kita harus bisa mendefinisikan dulu definisi Makkiyah dan Madaniyah. Sejauh panjenengan ketahui apa yang dimaksud dengan Makkiyah dan Madaniyah, Bapak Ibu? Makkiyah surat yang diturunkan di Makkah.
Nah, ini ikhtilaf ini. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Makkiyah ada yang mengatakan surat yang diturunkan di Makkah. Adapun Madaniyah surat yang diturunkan di Madinah. Tadi ada yang bilang Makkiyah surat yang diturunkan sebelum hijrah. Adapun Madaniyah surat yang diturunkan setelah hijrah. Ini saya ambilkan dari buku yang berjudul Mabahis fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Syekh Manak Qotton. Ini salah satu buku referensi zaman sekarang Bapak Ibu kalau mau belajar Ulumul Quran. Beda ya antara belajar Quran dengan Ulumul Quran. Kalau Ulumul Quran ini ilmu yang mempelajari Al-Quran agar bisa menafsirkan dan mengetahui isi kandungan lebih dalam, ya, isi kandungan Al-Quran secara dalam. Jadi bukan hanya sekedar belajar tajwidnya, cara membacanya, tapi isi kandungannya harus dipelajari juga. Nah, untuk mengetahui isi kandungan tersebut harus mempelajari ilmu-ilmunya. Ilmu-ilmu itulah yang kemudian disebut ulumul Quran. Salah satu pembahasannya adalah berkaitan dengan Makkiyah dan Madaniyah. Baik. Definisi Makkiyah, para ulama membagi menjadi 3 pendapat. Satu, yang disebut Makkiyah adalah surat yang diturunkan berdasarkan tempat. Ya, berdasarkan tempat. Yang dimaksud berdasarkan tempat di sini, kalau Makkiyah berarti diturunkan di Makkah. Kalau Madaniyah berarti diturunkan di Madinah. Tapi definisi ini kurang tepat Bapak Ibu. Karena akan ada ayat atau surat yang turun di luar 2 kota tersebut. Misal turun di Tabuk. Tabuk itu di luar kota Mekah dan Madinah. Maka ini kategorinya berarti apa? Nggak ada Tabukiyah, nggak ada. Hanya ada 2. Kalau nggak Makkiyah ya Madaniyah. Termasuk di Uhud. Uhud ini juga aslinya di luar kota Madinah. Maka nggak ada istilah Uhudiyah. Ya. Dan di kota-kota lain atau tempat-tempat lain selain Makkah dan Madinah. Kalau ada nama-nama lain selain Makkiyah dan Madaniyah, maka akan muncul banyak istilah. Makkiyah, Madaniyah, Uhudiyah, Tabukiyah, dan seterusnya. Oleh karena itu, definisi yang pertama ini berdasarkan tempat. Ya, kalau ada yang turun di Tegal mungkin Tegaliyah gitu. Taifiyah, Randukun, Tinginiyah, nggak ada makanya. Oleh karena itu, definisi berdasarkan tempat kurang cocok. Makanya ada definisi yang kedua, berdasarkan waktu, bi'tibari az-zaman, berdasarkan zaman. Yang dimaksud berdasarkan zaman ini adalah zaman sebelum dan sesudah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kalau surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah disebut Makkiyah. Kalau sesudah hijrahnya beliau ke Madinah disebut Madaniyah. Ini definisi yang kedua. Kemudian definisi yang ketiga, Makkiyah atau Madaniyah ini didefinisikan berdasarkan khitab. Khitab itu seruan Bapak Ibu. Maksudnya seruan bagaimana? Seruan yang ditujukan kepada orang-orang di Makkah. Seruan yang ditujukan kepada orang-orang yang ada di Madinah. Kalau ayat-ayat yang diturunkan di Makkah berarti disebut Makkiyah, ditujukannya hanya untuk orang-orang Makkah saja. Adapun yang ditujukan kepada masyarakat Madinah berarti disebut surat-surat atau ayat-ayat Madaniyah. Ya, ini pun definisi kurang tepat.
Sebab tadi saya bilang ada ayat-ayat atau surat-surat yang diturunkan di luar kota Makkah dan Madinah. Dan Al-Quran ini seruannya bukan hanya untuk orang-orang Makkah dan Madinah saja, tapi untuk seluruh manusia dari zamannya Nabi Muhammad sampai manusia akhir zaman, termasuk kita semuanya. Kita kan tinggalnya di Indonesia, ya. Maka nggak cocok juga definisi berdasarkan khitab atau seruan ini. Yang paling cocok, sebagaimana penjelasan para ulama, adalah definisi yang berdasarkan tadi zaman atau waktu. Definisi makkiyah berarti ayat atau surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Definisi Madaniyah adalah setelah hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Jelas ya Bapak Ibu? Ini berkaitan dengan definisi Makkiyah dan Madaniyah. Kenapa kita perlu membahas Makkiyah dan Madaniyah ini? Kajian ini Bapak Ibu penting untuk kita kaji, disebabkan akan mempengaruhi pemahaman kita dalam memahami isi Al-Quran. Ya, dan ini juga diterangkan oleh para ulama. Pembahasan Makkiyah dan Madaniyah sangat penting. Ada ayat yang diturunkan di Mekah, tapi setelah hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pun dikategorikan sebagai Madaniyah. Intinya barometernya adalah setelah dan sebelum. Kalau kita pengen mengkategorikan Makkiyah atau Madaniyah. Terus ada juga surat yang dia dikategorikan Makkiyah, tapi ada ayat-ayatnya Madaniyah. Mohon maaf kebalik. Ada surat yang dikategorikan Makkiyah, tapi sebagian ayatnya dikategorikan Madaniyah. Nah ini gimana? Maka pengkategorian surat tersebut Makkiyah secara mayoritas ayatnya itu turun di Makkah, turun Makkiyah sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Adapun sebagian kecilnya itu tidak dianggap. Maksudnya karena umumnya ayat-ayat tersebut turunnya sebelum hijrah, turunnya Makkiyah, maka surat tersebut dikategorikan Makkiyah. Begitu juga sebaliknya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi saya bilang bahwa pembahasan Makkiyah dan Madaniyah penting karena setiap ayat dan surat antara Makkiyah dan Madaniyah itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Kita kan tahu bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada usia 40 tahun. Ya. Kemudian lahan dakwahnya beliau pertama kali adalah di mana? Di Mekah. Lalu mendapatkan perintah untuk hijrah ke Madinah sampai meninggal beliau di Madinah. Berarti ada dua lahan dakwahnya beliau, Makkah dan Madinah. Di Madinah berapa lama? Di Madinah 13 tahun. Di Makkah 10 tahun. Total dakwahnya Nabi semenjak menjadi seorang Nabi 23 tahun. 23 tahun ini berarti masa turunnya Al-Quran Bapak Ibu. Ya, 23 tahun ini masa turunnya Al-Quran. Coba saya tanya, ayat terakhir yang turun kepada Nabi bunyinya bagaimana? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ini surat Al-Maidah ayat yang ketiga kalau nggak salah. Coba saya tanya, ini kategorinya Mekah atau Madaniyah? Padahal turunnya di Mekah, Bu. Ya kan? Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah, ketika haji wada, meskipun turunnya di Mekah, tapi dikategorikannya Madaniyah. Kenapa? Karena hitungannya setelah hijrah ke Madinah, meskipun turunnya di Mekah. Ya. Nah, biasanya karakteristik Makkah atau Makkiyah atau Madaniyah, kalau yang Makkiyah itu pembahasannya seputar akidah.
pembahasannya seputar akidah. Ini ciri-cirinya saja. Karena fase dakwahnya Nabi Muhammad SAW di Makkah itu membangun pondasi, Bapak Ibu. Membangun keyakinan, membangun keimanan. Bukan berbicara tentang syariat, tidak berbicara halal haram, enggak. Pengharuman khamr itu terjadi di Madinah, bukan di Mekah. Ini salah satu cirinya. Kemudian ciri yang lain, Makkiyah itu biasanya diawali dengan ya ayyuhan nas. Ya. Wahai sekalian manusia. Seruannya untuk manusia secara umum, bukan hanya untuk orang yang beriman saja. Kemudian di antara ciri yang lain juga, biasanya surat-suratnya itu ada fawatihus suwarnya. Jangan tahu fawatihus suwar? Ayat fawatihus suwar, pembuka surat. Qaf, alif lam mim, nun, kaf, ha, ya, ain, shad, alif lam ra, alif lam mim, ra, dan seterusnya. Itu namanya fawatihus suwar. Ini kan kalau ditafsirkan nggak ada yang tahu artinya apa, Bu. Ini sebagai tantangan dari Allah kepada masyarakat Arab yang kala itu ahli dalam bidang bahasa. Coba tantangan ini kalian jawab. Kira-kira bisa nggak mengartikan susunan huruf ini, ayat ini? Nah, itu menandakan surat-surat tersebut atau ayat-ayat tersebut dikategorikan makkiyah. Ya. Kemudian di antara ciri yang lain, makkiyah itu biasanya banyak ayat-ayat yang berbunyi kalla, 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 begitu. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaf'alun, seterusnya. Gitu ya. Kemudian biasanya juga terdapat ayat sajdah-nya. Jadi banyak ciri-cirinya Bapak Ibu. Adapun madaniyah diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Pembahasannya berkaitan dengan halal haram, penjelasan tentang syariat pengharuman khamr, syariat puasa, ya, termasuk syariat haji, syariat zakat. Itu semuanya turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Jadi ini pembahasannya penting untuk menafsirkan ayat, untuk memahami ayat atau surat di dalam Al-Quran. Akan dirasakan feel-nya Bapak Ibu, rasanya. Kok pembahasan di surat-surat atau ayat-ayat makkiyah lebih keras ya, lebih tegas ya? Ya karena memang pembahasannya atau objek dakwahnya adalah orang-orang musyrikin Mekah. Adapun madaniyah sudah jadi orang muslim, sudah mukmin yang militan gitu, sudah kuat. Terus dibahas juga muamalah. Kalau bermuamalah dengan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, bagaimana sikap seorang muslim? Muamalah dengan orang-orang munafik. Kalau di Mekah belum ada munafik, ketika sudah sampai di Madinah ada orang munafik. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Rasul dan kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in bagaimana sikap agar menjadi orang yang bijak manakala berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda, ya, seperti berinteraksi dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu ayat-ayatnya diterangkan pada fase Madinah. Makanya ayat atau surat yang diturunkan sesudah hijrah ke Madinah disebut surat Madaniyah. Ini secara singkat Bapak Ibu. Adapun surat Al-Fatihah tergolong makkiyah atau madaniyah? Makkiyah atau madaniyah? Di sini Bapak Ibu, yang saya baca dari buku Mabahis fi Ulumil Quran, surat Al-Fatihah itu adalah surat yang dikategorikan, ada yang bilang makkiyah, ada yang bilang madaniyah. Bahkan ada yang bilang surat Al-Fatihah ini turun 2 kali. Sekali di Madinah,
sekali di Mekah, atau balik Mekah dulu. Sekali di Mekah, yang kedua kalinya di Madinah. Atau bahasa mudahnya, surat Al-Fatihah ini ikhtilaf. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang Makkiyah, ada yang bilang Madaniyah. Adapun yang jelas-jelas turun di Madaniyah atau di Mekah, kalau yang turun di bukan kalimatnya turun di Mekah atau Madaniyah ya, kategorinya Makkiyah atau Madaniyah. Kalau Madaniyah seperti Al-Baqarah, ya, suratnya panjang-panjang. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, itu semuanya Madaniyah. Meskipun ada sebagian ayatnya Makkiyah. Tapi tadi sebagaimana saya bilang di awal, hitungannya lebih banyak mana? Kalau lebih banyak ayat-ayat yang Madaniyah, maka surat tersebut dikategorikan sebagai surat Madaniyah. Kalau yang lebih sedikit Madaniyah, ya berarti Makkiyah ini menjadi kategori surat tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan surat Al-Fatihah, ada yang mengatakan surat Al-Fatihah ini kategorinya Makkiyah, ada juga yang mengkategorikan Madaniyah, ada juga yang mengatakan turun 2 kali. Sekali Makkiyah sebelum hijrah, yang kedua kalinya setelah hijrah, maka dikategorikan Madaniyah. Baik, ini yang pertama, poin yang pertama. Poin yang kedua, jumlah ayat surat Al-Fatihah. Berapa, Bu? Semangat, Pak? 7? Ini saya akan menyampaikan, ada yang mengatakan 6, Bu. Kenapa 6? Karena basmalahnya tidak dianggap surat Al-Fatihah, tidak dihitung. Mulainya dari Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi uniknya ada juga yang mengatakan 8. Kenapa 8, Bu? Basmalahnya dianggap, terus bagian akhirnya dianggap 2 ayat. Ya, berarti kan 8 jadinya. Ghairil maghdubi alaihim, ini ayat yang ke-7. Bukan. Siratal ladzina an'amta alaihim, ini ayat yang ke-7. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ayat yang ke-8. Cuman pendapat yang mengatakan Al-Fatihah jumlah ayatnya 6 atau 8, ini pendapat yang cacat. Tidak sesuai dengan keumuman. Seperti nama surat Al-Fatihah, salah satunya kan As-Sab'ul Masani. Kemarin yang sudah kita jelaskan. Artinya apa? As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang berulang-ulang. Jumlahnya saja 7, namanya 7. Berarti ya 7, nggak bisa kita katakan 8 atau 6. Adapun berkaitan dengan basmalah, kalau mau memasukkan bagian dari surat Al-Fatihah atau enggak, kalau dimasukkan, boleh-boleh saja. Ini menjadi ayat yang pertama. Nanti di bagian terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, 1 ayat. Ya. Adapun kalau tidak dimasukkan dalam surat Al-Fatihah, basmalahnya ini ayat tersendiri atau sebagai ayat pemisah antara satu surat dengan surat yang lain, maka ayat yang terakhir dari surat Al-Fatihah dibagi menjadi 2. Jadi Alhamdulillah ayat yang pertama, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ayat yang ke-7. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan dalam jumhur. Menurut jumhur, bahwa surat Al-Fatihah ini tetap 7 ayat. Adapun pendapat yang mengatakan 6 dan 8, ini pendapat yang cacat, pendapat yang tidak bisa diterima. Jelasnya Bapak Ibu, ini berkaitan dengan jumlah ayat. Adapun keutamaan surat Al-Fatihah. Keutamaan surat Al-Fatihah ini sangat banyak. Bisa diambil kesimpulannya juga dari nama-nama surat Al-Fatihah yang kemarin sudah kita jelaskan. Saya akan sampaikan 3 saja keutamaan surat Al-Fatihah. 1, surat Al-Fatihah ini menjadi surat yang pertama
mengawali sebelum surat-surat yang lain. Biasanya yang pertama kan dia yang utama. Seperti panjenengan datang ke sini, kalau pertama kali nomor 1, dialah yang utama. Harusnya dikasih apresiasi nih Pak. Ada rewardnya nggak Pak? Oh nggak ada sayangnya. Tapi rewardnya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Atau mungkin bisa diagendakan Pak. Misal di menit sekian sampai sekian, yang datang pertama nanti dapat reward ini, ya. Dari jam 7 sampai jam 7.10 misalkan. Ya. Tapi tadi saya datangnya jam 7:10. Berarti saya termasuk yang masuk kategori kedua. Tapi saya biasanya datangnya jam 7 tepat. Di awal-awal saya datangnya jam 7, ternyata masih sedikit. Makanya saya agak mulus sedikit, nggak apa-apa lah. Jadi bisa diagendakan Pak. Yang pertama dialah yang utama. Makanya di sholat Jumat bagi yang bapak-bapak kan ada hadisnya tuh. Yang datang lebih pagi, ya, dia akan mendapatkan apa Pak? Unta. Kemudian ranking berikutnya, urutan berikutnya akan mendapatkan sapi. Ranking berikutnya lagi akan mendapatkan kambing. Ranking berikutnya lagi ayam. Terus ranking berikutnya lagi endok, telur. Itu bisa kita jadikan sebagai pelajaran Bapak Ibu. Ya. Agar menyemangati jamaah biar hadirnya cepat tepat waktu. Dan Indonesia itu terkenal jam molor, jam karet. Memang undangannya jam 7, tapi mulainya kadang jam 8:30. Kasihan yang on time. Ya, nunggunya sampai setengah jam, bahkan sampai 1 jam. Bahkan karena saking karetnya, terkadang aslinya memang mulai jam 7, tapi undangannya tertulis jam 6.30. Sudah batin pastinya akan molor. Ya, maka ini bisa menjadi pelajaran kita, belajar dari surat Al-Fatihah yang Allah Subhanahu wa taala letakkan. Allah letakkan di yang pertama, mengawali surat-surat yang lain karena yang pertama inilah yang utama. Makanya banyak nama-nama surat Al-Fatihah. Di antara namanya adalah Asasul Quran, pondasinya Al-Quran. Di antara namanya Ummul Quran, induknya ibunya Al-Quran. Semua isi di dalam Al-Quran mengkerucut kepada surat Al-Fatihah. Bahkan Ummul Kitab, semua isi kitab-kitab terdahulu pun intinya ada pada Al-Quran. Jadi Al-Fatihah itu inti dari Al-Quran, sekaligus inti dari kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ya, ini pelajaran yang pertama, keutamaan surat Al-Fatihah menjadi pokok dan menjadi surat pertama sebelum surat-surat yang lain. Maka dialah yang paling utama. Yang kedua, surat Al-Fatihah menjadi syarat sahnya sholat, di mana sholat merupakan ibadah yang sangat mulia, terkandung semua rukun Islam di dalamnya. Jika tidak membaca surat Al-Fatihah, maka tidak sah sholatnya. Ini pernah saya kaji berkaitan dengan fikih Bapak Ibu. Ketika sholat berjamaah, posisi kita sebagai makmum di dalam sholat jahriyah, biasanya panjenengan baca Al-Fatihah atau enggak? Baca Al-Fatihah atau enggak? Imam baca Al-Fatihah, sholat jahr. Panjenengan mendengarkan kan? Ketika mendengarkan atau ketika sholat jahriyah seperti tadi, panjenengan baca Al-Fatihah sebagai makmum? Saya yakin pasti ada yang enggak baca. Hanya mendengarkan saja. Baca Al-Fatihahnya kalau di sholat sirriyah saja, di rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat. Terkadang seperti itu ya. Nah, saya ingin menyampaikan begini Bapak Ibu. Rujukannya adalah, referensinya adalah HPT saja. Karena kita persyarikatnya Muhammadiyah, maka pendapat yang ingin saya sampaikan, pendapatnya Muhammadiyah dulu. HPT atau Muhammadiyah berpendapat Al-Fatihah ini wajib dibaca di setiap rakaat, baik di sholat jahriyah maupun di sholat sirriyah. Baik ketika imam membaca, kita mendengarkan, ataupun ketika imam tidak membacanya, maksudnya disirkan.
Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat seseorang atau tidak dianggap sholat seseorang apabila tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka bagi makmum pun, kalau imam jelas ya, harus baca dia. Bagi makmum ini, dia wajib membaca Al-Fatihah juga. Caranya ada dua. Yang pertama, bisa membaca surat Al-Fatihah ayat demi ayat setelah imam membacanya. Bismillahirrahmanirrahim, atau enggak dijaharkan bismillahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelan-pelan panjenengan kita sebagai makmum membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Kenapa harus nunggu imam? Karena kita nggak boleh mendahului imam dalam gerakan dan bacaan. Selesai sampai sini ya. Termasuk ketika mengucapkan amin Bapak Ibu. Ya, dan ini perhatian juga bagi bapak-bapak, kalau jadi imam, ucapkanlah amin. Jangan tidak mengucapkan amin. Karena termasuk imam. Karena bunyi hadisnya memang betul-betul imam itu menjaharkan amin. Nabi SAW bersabda, "Idza ammanal imam fa'aminu." Kalau imam sudah mengucapkan amin, berarti kan imam mengucapkan amin nih. Menjaharkan amin. Sehingga didengar oleh makmum, lalu makmum mengikuti amin di belakangnya. Maka makmum ini tidak diperbolehkan mendahului imam dalam hal gerakan dan bacaan. Makanya ketika membaca Al-Fatihah, cara yang pertama adalah ayat demi ayat setelah imam selesai membaca ayat demi ayat. Cara yang kedua, monggo. Berbarengan dengan imam. Intinya tidak mendahului, Bu. Kalau berbarengan nggak apa-apa. Ini berdasarkan dalil yang lain agar berbarengan juga dengan aminnya para malaikat. Gitu. Cuman kita kan nggak tahu malaikat aminnya kapan. Dan kita nggak dengar ya. Ini harapannya biar berbarengan juga. Harapannya kalau makmumnya berbarengan dengan aminnya imam, harapannya saat itu juga malaikat juga berbarengan gitu. Tapi kita nggak tahu. Jadi amannya memang biar biar imam amin dulu. Ya, maksudnya bukan selesai mengucapkan amin kemudian kita baru amin. Tapi begitu gitu ya, kita langsung amin gitu. Bukan selesai aminnya imam, lalu kita mengucapkan amin gitu. Atau bahasanya mungkin bukan berkesinambungan, Bu. Bahasanya berkesinambungan. Ya. Intinya terus kita sudah siap-siap mengucapkan amin gitu. Gitu ya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, Al-Fatihah dibaca sebelum imam membaca surat-surat pilihan. Jadi biasanya imam yang sudah paham itu akan memberi waktu, Bu. Waktu jeda. Sejenak beberapa detik sebelum membaca surat-surat pilihan. Jadi jangan dikira imam itu bingung mau baca surat apa, Bu. Ya, itu ngasih kesempatan panjenengan buat baca surat Al-Fatihah. Kadang ada yang berpikiran seperti itu. Ini mau baca apa, mikir kelamaan. Apalagi imam yang dadakan gitu, ditunjuk dadakan. Biasanya mau baca surat-surat pilihan apa? Ya. Mikir dulu. Nah, mikirnya ini sebetulnya di satu sisi hikmah untuk kita untuk membaca surah Al-Fatihah, tapi jangan dikira kalau ada setiap imam yang memberikan jeda waktu itu mereka memikir. Mereka betul-betul ngasih waktu ke kita untuk baca surah Al-Fatihah. Ini cara yang kedua. Jadi dua-duanya ini tidak ada yang mendahului bacaannya imam. Karena nggak boleh mendahului gerakan dan bacaannya imam. Jelas nggak? Maka di sini yang ingin saya sampaikan, Al-Fatihah ini menjadi syarat sah sholat. Makanya tadi HPT atau Muhammadiyah berpendapat wajib dibaca di setiap rokaat, baik di sholat jahriyah maupun di sholat sirriyah. Cuman
Tetap yang namanya pendapat meskipun Muhammadiyah memilih pendapat yang wajib dibaca, terkadang ada momen-momen yang kita nggak bisa sama sekali membaca surat Al-Fatihah. Contoh, ketika masbuk, panjenengan datang ke masjid mendapati jamaah sudah mau ruku atau bahkan sudah ruku. Bahkan terkadang kita ini buru-buru biar nggak ketinggalan rokaat. Sama sekali nggak ada kesempatan untuk baca surah Al-Fatihah. Begitu takbir langsung ruku. Dan saat ruku kan bukan surah Al-Fatihah yang kita baca, tapi bacaan ruku. Nah, dalam kondisi seperti ini, pendapat lainlah yang berlaku. Al-Fatihahnya makmum sudah terwakilkan oleh Al-Fatihahnya imam. Ini pendapatnya. Jadi dalam fikih itu fleksibel Bapak Ibu. Meskipun kita memilih atau Muhammadiyah memilih pendapat yang wajib membaca surah Al-Fatihah, tapi di kondisi-kondisi tertentu pendapat lain berlaku juga, dipegang juga oleh Muhammadiyah. Gitu. Al-Fatihahnya makmum sudah terwakilkan oleh Al-Fatihahnya imam. Jelas sampai sini? Ini keutamaan surah Al-Fatihah. Hanya surat Al-Fatihah saja yang menjadi syarat sah sholat. Surat-surat yang lain enggak. Makanya panjenengan enggak baca surat-surat pilihan, enggak apa-apa. Ya. Iya, mendengarkan dari imam. Apalagi kalau panjenengan enggak hafal surat pilihan yang dibaca imam. Bacanya Al-Baqarah, panjenengan mau ngikuti gimana? Dengarkan saja sudah. Bahkan kalau imam pun tidak membaca surat-surat pilihan, sholatnya tetap sah. Asal baca surat Al-Fatihah. Ini menunjukkan keutamaan surat Al-Fatihah. Yang kedua. Yang ketiga, keutamaan surat Al-Fatihah bisa menjadi obat atau bisa menjadi surat ruqyah berdasarkan nama surat ruqyah yang kemarin sudah kita jelaskan. Masih ingat kisahnya Bapak Ibu? Ada segerombolan sahabat yang lagi safar, singgah di sebuah tempat, ternyata di situ pemimpin tempat tersebut kesengat hewan berbisa, dan mereka sudah berupaya segala macam obat ya agar pemimpinnya sembuh, tapi nggak sembuh-sembuh. Akhirnya mendatangi para sahabat Nabi Muhammad SAW itu, lalu salah seorang di antara mereka mendatangi pemimpinnya untuk mengobati. Cara mengobatinya adalah hanya membacakan surat Al-Fatihah. Tiba-tiba langsung sembuh. Maka kejadian ini dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kami begini. Komentar Nabi bagaimana? Wa ma yudrika annaha ruqyah. Kamu tahu dari mana bahwa surat Al-Fatihah ini adalah surat ruqyah? Maka ini menjadi pelajaran bagi kita, sekaligus menjadi keutamaan tersendiri surat Al-Fatihah, bahwa surat Al-Fatihah bisa menjadi obat, baik obat non fisik maupun obat fisik Bapak Ibu, tergantung keyakinan panjenengan, keyakinan kita. Tapi tentu kalau obat fisik kalau hanya mengandalkan bacaan surat Al-Fatihah tanpa ada upaya medis, panjenengan nggak datang ke dokter, nggak dikasih obat herbal misalkan, obat kimia, ya kayaknya kelasnya kita repot deh. Tapi kalau kelasnya sahabat itu bisa terjadi karena keimanan mereka yang luar biasa. Gitu ya. Ini 3 keutamaan yang sebetulnya masih banyak lagi keutamaan surat Al-Fatihah yang diterangkan oleh para ulama, dan bisa panjenengan lihat di nama-nama tadi. Nama-nama surat Al-Fatihah yang jumlahnya 10 yang sudah kita jelaskan. Baik, sekarang kita meniti ke poin yang keempat. Isi kandungan global surat Al-Fatihah. Ketika imam itu sudah walau amin, makmumnya itu Al-Fatihah lagi mengulang. Maksudnya dia sudah baca. Ketika imam itu sudah walau amin, ketika dia itu sudah baca surat lain. Oh iya. Yeah. Jadi begini Bapak Ibu, ini berarti kan masuk ke cara yang kedua ya. Masuk cara yang kedua. Ketika imam tidak memberikan jeda waktu untuk baca surat Al-Fatihah bagi makmum,
Imam langsung baca surat-surat pilihan. Caranya gimana? Ya baca saja, nggak apa-apa. Sementara makmum tidak mendengarkan surat-surat pilihan yang dibaca oleh imam. Dan itu hanya sementara. Setelah selesai dari membaca surat Al-Fatihah, ya langsung mendengarkan surat Al-Fatihah. Langsung mendengarkan surat pilihan yang dibaca oleh imam. Pertanyaannya, misalkan kalau surat pilihannya pendek, gimana? Bukan senyandaknya, Bu, tapi pakai cara yang pertama. Sudah surat pilihan yang dibaca oleh imam pendek, juga nggak ngasih jeda waktu untuk baca surat Al-Fatihah bagi makmum. Ya. Maka alternatifnya adalah memilih cara yang pertama. Kalau cara yang kedua nggak bisa. Tapi kalaupun memilih cara yang kedua, Bapak Ibu, kita membaca surat Al-Fatihah, tapi dengan sin loh ya, bukan dengan jahar. Karena kalau jahar, satu mengganggu jamaah yang di sampingnya, terus ini posisinya kita nggak boleh menjaharkan bacaan, karena makmum, ya, yang berhak menjaharkan bacaan adalah hanya imam. Jadi pelan-pelan. Dan kalaupun kita memilih cara yang kedua, bacanya agak cepat, Pak. Agak cepat. Yang penting terbaca. Minimal sekali dengan menggerakkan bibir kita. Enggak, bukan double. Enggak, beda. Beda. Baca dengan mendengarkan beda. Ya. Aminnya 2 kali. Ya. Kalau hanya sekedar mendengarkan imam membaca, sebetulnya memang ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Al-Fatihahnya makmum sudah terwakilkan oleh imam, ya. Tapi tadi kan saya bilang, kita referensinya adalah Muhammadiyah HPT. HPT berpendapat Al-Fatihahnya makmum harus dibaca, baik di sholat jahriyah maupun sholat sirriyah. Kalau tidak salah, pendapat yang mengatakan Al-Fatihahnya makmum sudah terwakilkan oleh imam, itu kalau nggak salah loh ya, pendapatnya mazhab Maliki. Mazhab Maliki. Ya. Itu Pak. Itu kan ada ayat itu jawabannya tuh. Saya mau menyampaikan itu. Perintah untuk mendengarkan bacaan imam, ya, ini terkalahkan dengan wajibnya membaca surat Al-Fatihah. Itu. Karena mendengarkan bacaan imam itu bisa kita bagi waktunya, kalau seandainya waktunya ada, dengan membaca surat Al-Fatihah. Intinya, status hukum membaca surat Al-Fatihah dengan mendengarkan bacaannya imam ketika membaca surat-surat pilihan lebih tinggi membaca Al-Fatihahnya. Karena itu menjadi syarat sah sholatnya seseorang. Ya. Tapi kalaupun panjenengan berpegang pendapat Al-Fatihahnya makmum sudah terwakilkan oleh Al-Fatihahnya imam, itu juga ada pendapat yang mengatakan begitu. Jadi nggak usah khawatir, jangan-jangan nanti sholat saya tidak sah dong sebelumnya. Khawatirnya kan begitu. Kalau saya menerangkan seperti ini pendapat yang dipegang oleh Muhammadiyah, Al-Fatihahnya makmum harus dibaca, lalu selama ini kita nggak baca, berarti sholat saya selama ini nggak sah. Bukan begitu juga Bapak Ibu. Tetap sah. Ini hanya sekedar pendapat. Namanya fikih itu sangat luas, fleksibel. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu. Gitu ya? Yang dimaksud membaca ini bibirnya digerakkan, Bu. Tapi tidak bersuara. Ya. Bukan dibatin. Kalau batin yang begini, kayak baca WA-nya panjenengan itu dibatin. Tapi kalau baca yang dimaksud baca dalam sholat, bibirnya digerakkan. Termasuk saat baca takbiratul ihram, Bapak Ibu. Takbiratul ihram itu kalau nggak bersuara nggak apa-apa. Tapi bibirnya harus digerakkan. Ini menjadi penentu juga karena takbiratul ihram kan termasuk rukun. Ya, termasuk rukun dari sholat kita, menjadi penentu sah atau tidaknya sholat kita.
Maka kalau membaca takbir, upayakan minimalnya lisannya, bibirnya dikomat-kamitkan, digerakkan. Terkadang ada orang yang baca Al-Quran gini, diam, batin di dalam hati. Itu baca, iya, salah satu baca. Tapi yang dimaksud baca dalam sholat, bibirnya minimal digerakkan. Jelas ya? Nah, ini banyak orang yang nggak tahu sebetulnya. Suaranya tidak keras. Suaranya nggak keras. Tapi kalaupun nggak bersuara sama sekali, bibirnya minimal gerak. Karena ada orang yang, mohon maaf, nggak bisa bersuara. Alias tuna apa? Tuna wicara. Bahasa kasarnya begu. Ya. Itu kalau gerakan bisa. Semampunya dia gitu. Nah, ini yang minimal begitu Bapak Ibu. Ya. Maka perhatikan sholat kita Bapak Ibu agar benar sesuai dengan tuntunan syariat, dan ini menjadi barometer ibadah-ibadah kita yang lain. Kalau sholat kita benar, harapannya ibadah-ibadah yang lain juga benar. Maksudnya sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW ketika di akhirat nanti kan, amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita, yang pertama adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu, ya, sholat. Idza sholuhat, dan seterusnya. Kalau sholatnya baik, maka amalan-amalan yang lain juga ikut baik. Harapannya seperti itu. Maka perhatikan sholat kita agar sesuai dengan tuntunan syariat Nabi Muhammad SAW. Jelas? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau bacaan tahiyat, yang wajib adalah tasyahudnya. Sholawatnya sunnah. Ya, sholawatnya sunnah. Jadi karena sunnah, maka kalau tidak baca atau hanya sebagian saja, tidak sampai innaka hamidum majid, tidak mengapa. Misal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai situ aja. Atau ditambahi wa ala ali Muhammad, tidak mengapa. Yang wajib itu bacaan sampai tasyahudnya. At-tahiyatu lillah wa shalawat wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ. Ini yang wajib. Sisanya sunnah. Ibrahim? Apakah ini cukup kali setiap rakaat itu? Bacaan ta'awud nanti akan saya terangkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Ya, ini masih mukadimah, dan ini saya belum kaji yang isi kandungan globalnya ini. Dan ini saya pernah kaji di ranting masalahnya, ranting Randu Gunting 2. Tapi nanti biar yang lain juga mendapatkan faidahnya, insyaallah saya terangkan lagi. Insyaallah Pak Ibrahim pengen berbagi faidah sebetulnya. Insyaallah nanti kita terangkan. Ya, ini waktunya sudah jam 8. Saya terangkan secara singkat isi kandungan global surat Al-Fatihah. Dan ini inti dari Al-Quran. Semua isi Al-Quran ada pada surat Al-Fatihah. Satu, menjelaskan tauhid yang benar. Kandungan global surat Al-Fatihah yang pertama, menjelaskan tauhid tentang akidah Bapak Ibu yang benar. Kandungan ini terwakilkan ayat yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan ditekankan dengan ayat yang nomor berapa berarti? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Dua ayat ini menjelaskan tentang tauhid atau aqidah. Yang kedua, Al-Fatihah menjelaskan janji dan ancaman. Al-wa'd wal wa'id. Menjelaskan janji dan ancaman. Kalau seorang muslim mengerjakan amal solih, janjinya akan diberikan pahala. Kalau mereka mengerjakan keburukan, kemaksiatan, maka mereka akan diancam dengan dosa. Ini yang dimaksud dengan janji dan ancaman. Baik di dunia maupun di akhirat. Poin yang kedua ini terwakilkan dari ayat Malik Yaumiddin. Allah lah yang merajai hari pembalasan. Lihat, hari pembalasan. Balasannya orang beramal soleh akan
diberikan di akhirat dan orang yang bermaksiat juga akan diberikan di akhirat. Yang ketiga, surat Al-Fatihah secara global menjelaskan tata cara ibadah yang benar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan menjelaskan bahwa kami hanya menyembah kepadamu ya Allah, beribadah kepadamu dan memohon pertolongan hanya kepadamu. Kemudian yang keempat menjelaskan jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Terwakilkan dari ayat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang seperti apa? Yang membahagiakan itu yang seperti apa? Di dunia dan di akhirat. Nanti dijelaskan di ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Ada tafsirnya sendiri. Nanti kita jelaskan insyaallah ayat demi ayat di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terus yang kelima, yang terakhir. Menjelaskan tentang kisah. Kok ada di dalam surah Al-Fatihah menjelaskan tentang kisah? Ada. Ayat yang terakhir itu kan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yang diberikan kepada mereka nikmat olehmu ya Allah, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukan jalannya orang-orang yang disesatkan. Tiga hal ini, orang yang diberikan nikmat, orang yang dimurkai dan orang yang disesatkan, ini sebagai sinyal Bapak Ibu bahwa ada kisah di baliknya. Ya. Maka 5 kandungan global inilah yang ada pada surat Al-Fatihah sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam atau Syekh Muhammad Rashid Ridho. Dijelaskan oleh Muhammad Rashid Ridho 5 kandungan global surat Al-Fatihah sekaligus 5 kandungan global Al-Qur'an dan kitab-kitab terdahulu. Berbicara Al-Quran, pasti kembalinya ke 5 ini. Kalau enggak berbicara akidah, berbicara ibadah. Kalau enggak berbicara akidah ibadah, berbicara janji dan ancaman. Kemudian berbicara tentang kehidupan akhirat. Ya, kehidupan yang akan datang. Juga menjelaskan tentang kisah. Muter-muter isinya itu semuanya, Al-Quran tuh. Ya. Ini kaitannya dengan surah Al-Fatihah Bapak Ibu. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Tadi menjawab pertanyaannya Pak Ibrahim berkaitan dengan ta'awud, ya. Terus kita masuk ke basmalah, ayat yang pertama surat Al-Fatihah. Cukup nggih? Karena sudah jam 8, kita akhiri sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa dipahami dengan baik dan bisa menjadi bekal ilmu kita untuk mengarungi kehidupan di dunia ini, sehingga aktivitas di dalam kehidupan kita ini berdasarkan ilmu, dan karena berdasarkan ilmu mudah-mudahan kita selamat di dunia dan di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.